Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ibu Ulpan Nur Ajijah di channelnya Guru. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut mengenai materi IPA kelas 8 SMP semester 2, yaitu mengenai tentang itu bunyi ya. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai tentang getaran dan gelombang, nah sekarang kita akan belajar mengenai tentang bunyi. Apa itu bunyi ya, kenapa bunyi itu bisa dikeluarkan ya, dan bagaimana bunyi itu dia bisa mengeluarkan, apa saja syaratnya, kita akan belajar mengenai tentang bunyi. Nah ya, ini dia bunyi. Nah, apa itu bunyi ya? Pertama ada pengertian mengenai bunyi. Nah, apa itu bunyi ya, apa sih itu bunyi ya? Nah, bunyi itu merupakan energi yang merambat dalam bentuk gelombang ya. Masih ingat mengenai gelombang? Nah, ya. Jadi gelombang itu adalah energi yang getaran yang merambat. Nah, si gelombang ini adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang ya. Itu termasuk bunyi ya. Adalah bunyi. Jadi bunyi itu termasuk ke gelombang ya. Kemarin belajar ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal ya. Nah, gelombang bunyi ini adalah gelombang longitudinal. Kenapa? Karena terdapat rapatan dan renggangan dan termasuk gelombang mekanik. Nah, itu adalah bunyi. Jadi bunyi itu masih termasuk ke dalam gelombang karena adalah getaran yang merambat, disebut dengan gelombang. Nah, si gelombang ini mempunyai energi. Nah, si energinya dia merambat dalam bentuk gelombang, disebut dengan bunyi. Nah, bagi kalian yang belum menonton mengenai tentang getaran dan gelombang, boleh diklik di atas ya. Di atas di sini boleh diklik video pembelajaran mengenai getaran dan gelombang. Oke, selanjutnya apa sih syaratnya itu bunyi bisa terdengar? Yang pertama itu ada medium perantara. Jadi si bunyi itu harus mempunyai medium perantaranya ya. Yang kedua ada sumber bunyinya, dan yang ketiga ada pendengar atau penerima bunyinya. Nah, apa sih sifat bunyi itu? Yang pertama itu hasil dari getaran. Karena ada getaran, dia menghasilkan bunyi yang berbentuk gelombang. Nah, yang kedua memerlukan rambatan. Yang ketiga merambat melalui udara, zat padat sama zat cair. Nah, jadi si bunyi ini dia bisa merambat melalui udara, zat padat dan zat cair. Nah, pengelompokan bunyi itu yang pertama ada namanya bunyi infrasonik ya. Mungkin kalian di SD sudah belajar ya mengenai bunyi, ada infrasonik dan ada yang lainnya. Yang pertama ada infrasonik. Apa itu infrasonik? Yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz ya. Jadi dia frekuensinya itu 20 Hz, di bawah 20 Hz. Itu apa? Jadi ada anjing, kucing dan cangkrik. Jadi hewan anjing, kucing dan cangkrik itu contohnya dia bisa mendengar gelombang bunyi itu di bawah 20 Hz. Kalau di atas 20 Hz dia tidak bisa mendengar ya. Kalau bisa mendengar itu bisa mengakibatkan telinganya rusak itu ya. Yang kedua ada namanya audiosonik. Nah, ini gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah pada manusia. Jadi kita bisa mendengar itu gelombang bunyi itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, makanya kalau kita lagi datang ke sebuah konser ya, kalau konser itu ya biasanya itu musiknya sangat besar. Nah, itu kadang kita telinga itu suka mendengung ya. Kenapa? Karena itu sudah melebihi batas gelombang audiosonik, yaitu 20.000 Hz ya, di atas 20.000 Hz. Yang ketiga ada namanya ultrasonik. Nah, kalau ini dia gelombang bunyi yang frekuensi itu di atas 20.000 Hz. Ya, jadi di atas 20.000 Hz masih bisa didengar oleh siapa? Contohnya adalah oleh kelelawar dan lumba-lumba. Ya, jadi si kelelawar sama lumba-lumba itu bisa mendengar gelombang bunyi atau bunyi itu di atas 20.000 Hz ya.
Artinya telinga itu sangat bisa mendengar yang lebih keras lagi ya. Nah, si gelombang ini dapat dimanfaatkan untuk radar, USG, sama mengukur kedalaman laut. Itu adalah macam-macam bunyi ya. Ada ultrasonik, audiosonik, sama infrasonik. Kalau infrasonik itu ada anjing, punya hewan-hewan yang kecil-kecil ya. Kalau audiosonik itu manusia, dan ultrasonik itu oleh kelawar dan lumba-lumba. Nah, di bunyi juga kemarin di getaran dan di gelombang itu ada istilah cepat rambat, ada frekuensi, ada periode. Nah, sama. Di bunyi juga ada frekuensi, periode itu ada. Nah, tapi di sini lebih difokuskan kepada cepat rambat bunyinya ya. Nah, apa itu cepat rambat bunyi? Sama ya, itu adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Jadi berapa sih jarak yang ditempuh bunyi setiap satuan waktu? Contohnya dalam 2 detik, berapa sih jarak yang ditempuh oleh bunyi itu? Nah, itu adalah cepat rambat. Nah ya, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Jadi si perantaranya itu kalau semakin kecil perantaranya, kerapatannya itu, maka cepat bunyinya itu akan semakin besar ya. Semakin rapat partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Kalau bunyinya sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat ya. Jadi si bunyi itu dia paling cepat merambat itu pada zat padat. Kenapa? Karena kerapatan partikel medium itu dia rapat ya, jadi bisa lebih cepat merambat itu pada zat padat. Yang kedua pada suhunya. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Itu dikarenakan suhu ya. Nah, ini dia rumus dalam cepat rambatnya. Nanti fungsinya untuk menjawab soal mengenai cepat rambat ya. Yang pertama rumusnya ada pi sama dengan S dibagi T. Yang kedua bisa juga pi sama dengan lambda dibagi T. Yang ketiga ada pi sama dengan F dikali lambda. Selanjutnya ada F sama dengan pi dibagi lambda. Dan yang terakhir untuk mencari lambda itu pi dibagi F. Ini untuk keterangannya. Pi itu adalah cepat rambat bunyi, satuannya adalah meter per second. Lalu ada jarak, itu S, jarak yang ditempuh, satuannya meter. Ada T, itu waktu tempuh, itu satuannya S, second. Dan ada lambda, lambda itu adalah panjang gelombang, itu meter. Nah, ini rumus cepat rambat bunyi ya. Rumus cepat rambat bunyi. Jadi ada 5 rumus. Nah, ini tidak digunakan semua ya, tapi ini digunakannya itu sesuai dengan keperluan ya, keperluan soalnya seperti biasa. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal dari cepat rambat bunyi. Kita baca soalnya seperti biasa. Untuk menjawab sebuah soal itu dibaca dulu. Gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan 300 meter per second. Jika panjang gelombangnya 25 cm, berapakah frekuensi gelombang? Ya, jadi yang ditanyakannya adalah frekuensinya. Seperti biasa, untuk menjawab soal kita tulis dulu. Diketahuinya apa? Nah ya, tadi ada panjang gelombang 25 cm, berarti ada panjang gelombang itu 25 cm. Karena tadi panjang gelombang itu satuannya meter, jadi kita ubah dulu dari senti ke meter. Senti ke meter itu adalah naiknya satu tangga, jadi dibagi 10, jadi 0,2 meter. Selanjutnya ada kecepatan 300 meter per second, berarti anak ini merambat, berarti cepat rambatnya 300 meter per second. Lambangnya apa? V ya, jadi 300 meter per second. Itu diketahuinya. Nah, ditanyakannya apa? Ditanyakannya adalah F ya. Nah, ini F itu frekuensinya. Nah, sudah ada pi, sudah ada lambda.
Jadi rumusnya apa? Rumusnya itu adalah F sama dengan Pi dibagi lambda, ya. Pi-nya berapa? Pi-nya 300. Lambdanya berapa? 0,25. 300 dibagi 0,25 berapa? 1200 Hz. Nah, itu dia untuk mencari frekuensi pada cepat lambat. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, karakteristik bunyi itu, ciri-ciri bunyi itu apa sih? Nah, kenapa sih bunyi itu seperti itu? Pasti dia mempunyai ciri-ciri atau karakter, ya, karakter dari bunyinya. Disebabkan oleh apa? Itu ya. Yang pertama ada disebut dengan nada dan desah, ya. Desah atau nada adalah frekuensi yang tidak teratur. Sedangkan nada merupakan bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Jadi kalau desah, tahu desah ya? Itu dia si frekuensinya itu tidak teratur, ya. Kalau nada itu bunyinya itu memiliki frekuensi yang teratur, ya. Yang kedua ada kekuatan bunyi. Jadi si karakteristik bunyi itu tergantung kekuatan bunyinya. Faktornya apa? Nah, faktornya adalah amplitudo, jenis medium, sama jarak ke pendengarnya. Selanjutnya ada timbre atau warna bunyi. Nah ya, jadi keunikan setiap bunyi dengan bunyi yang lainnya yang punya frekuensi yang sama itu punya keunikan bunyinya masing-masing. Nah, contohnya ada gitar sama ada piano. Nah, walaupun memiliki frekuensi yang sama, tapi setiap gitar dan piano itu memiliki bunyi yang berbeda, mempunyai keunikan bunyi yang berbeda dengan frekuensi yang sama. Ada hukum Morse. Nah, itu frekuensi getaran itu mempengaruhi tinggi dan rendahnya nada. Amplitudo getaran sangat mempengaruhi kuat dan lemahnya nada. Itu pada hukum Morse, ya. Terakhir ada efek Doppler. Nah, ini peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Contohnya kalau kita lagi naik kendaraan motor atau mobil, lalu ada itu ya, ada sirine itu ya, ada sirine mobil ya, contohnya ambulan. Nah, pada saat ambulan mendekat ke mobil kita itu suaranya itu semakin keras ya, tapi pada saat si mobil ambulan itu menjauh dari tempat kita itu semakin kecil. Nah, itu kenapa? Itu tergantung dengan jarak antara pendengar dengan sumber bunyinya. Itu disebut dengan efek Doppler, ya. Disebut dengan efek Doppler. Jadi tergantung antara pendengar dengan sumber bunyi, ya. Dan yang terakhir, karakteristik bunyi itu ada namanya resonansi bunyi. Apa itu resonansi bunyi? Itu adalah ikut bergetarnya suatu sumber bunyi akibat sumber bunyi yang lain. Jadi pada saat ada benda dia mengeluarkan sebuah bunyi bergetar, ya, jadi ada bunyi, maka si benda yang di sampingnya dia akan ikut mengeluarkan sebuah bunyi. Nah, itu disebut dengan resonansi bunyi, ya. Nah ya, ini contohnya. Ini contohnya ada namanya garpu tala. Ya, nah, resonansi bunyi pada garpu tala. Di sini ada garpu tala A dan B. Nah ya, nah di sini ini ada pemukul. Nah, orang ini dia memukul garpu tala A. Pada saat dipukul dia akan bergetar dan mengeluarkan sebuah bunyi. Nah, pada saat bergetar setelah berhenti, nanti si garpu B ini dia akan ikut bergetar. Kenapa? Karena akibat dari sumber bunyi A ini, jadi si B itu ikut bergetar. Nah, itu contohnya pada garpu tala. Nah, di sini ibu juga punya sebuah video ya mengenai resonansi bunyi pada garpu tala. Nah ya, kita lihat videonya. Nah, ini video mengenai garpu tala ya. Untuk melihat video aslinya bisa diklik di atas ya. Ibu mengambil dari video lain.
Oke ya, kita lihat. Nah ya, di sini nih ini ada garpu tala A sama B pada saat ditekan. Nah, nanti si garpu ininya, nah dia akan mengeluarkan suara juga ya. Nah, kita dengarkan lagi ya. Nah, si garpu B dia akan bergetar dan ikut mengeluarkan bunyi ya. Nah, sekali lagi ya, kita dengarkan lagi. Nah, itu ya. Jadi akibat ada benda yang lain dari sumber yang lain, maka si benda yang lain ikut bergetar dan mengeluarkan bunyi ya. Nah, apa sih alat yang dapat mengakibatkan peristiwa resonansi itu? Ya, yang pertama di sini ada bandul ya. Di sini ada sebuah tali. Terlihat mana ya? Nah, ini ada sebuah tali lalu diisi sebuah bandul ya. Ada bandul A, B, sama C. Nah, panjangnya dia berbeda ya. Luasnya atau panjangnya dia berbeda. Nah, resonansi terjadi jika panjang tali penggantung harus sama. Jadi, yang A sama B sama, yang C sama. Nah, nanti saat contohnya yang A ini dia digetarkan. Nah, pada saat berhenti nanti yang B dia akan ikut bergetar juga. Itu kenapa? Karena akibat ada resonansi. Tapi di sini syaratnya itu panjang talinya harus sama ya. Oke, kita lihat di sini ada contohnya ya. Nah, kita lihat. Kita digetarkan. Nah, digetarkan yang ini, yang merah. Kita coba getarkan. Oh, belum ya. Belum. Nah, ini digetarkan yang A. Nah, ini yang mana yang sama? Nah, yang sama itu adalah yang kuning. Ya, ini ya. Nah, makanya yang kuning ini dia ikut bergetar karena panjang talinya itu dia sama dengan yang merah. Akibatnya yang kuning ini dia ikut bergetar, sedangkan yang lainnya itu tidak ikut bergetar ya. Ya. Nah, ini diakibatkan oleh panjang tali ya, mengakibatkan sebuah resonansi ya. Selanjutnya ada kolom udara yang bisa mengakibatkan resonansi ya. Di sini ada garpu tala, di sini ada sebuah wadah ya, mau itu gelas, mau itu apa, dan ada kolom udara. Kolom udara itu apa? Itu sebuah ruang kosong, jadi disebut dengan kolom udara ya. Nah, jika garpu tala dengan frekuensi tertentu dibunyikan di atas kolom udara, kemudian digerakkan naik turun, maka akan terdengar lebih keras dari bunyi aslinya secara berulang-ulang. Jadi kalau si garpu tala ini digesekkan di ini ya, di tabung ini di atas kolom udara, maka nanti dia akan bersuara kan, berbunyi. Nah, si bunyinya itu akan mengakibatkan resonansi atau mengakibatkan ada suara lain. Nah, suara lain itu akan terdengar lebih keras dari bunyi aslinya dan akan secara berulang-ulang ya. Nah, rumusnya apa? Nanti kita lihat contoh videonya ya. Rumus untuk resonansi, nanti kalau ditanyakan resonansi pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, nah itu ada rumusnya ya. Ini L ya, L sama dengan 1/4 dikali lambda, itu untuk resonansi 1 atau resonansi yang pertama. Kalau yang resonansi kedua itu L sama dengan 3/4 dikali lambda, itu rumusnya ya untuk resonansi yang kedua. Jika terjadi resonansi ketiga, untuk mencari panjangnya L itu adalah 5/4 dikali lambda. Ini untuk keterangannya, ini rumus untuk kecepatan resonansi bunyi rambat bunyinya itu lambda dikali F. Nah, L itu adalah panjang kolom udara di atas permukaan air. Lambda itu adalah panjang gelombang. Jadi kalau kita ingin mencari berapa sih panjang kolom udara pada saat garpu tala ini digesekkan ke atas kolom udara itu untuk pertama kalinya, itu rumusnya
L sama dengan 1/4 dikali lambda. Kalau kedua kalinya berapa ya? Nah, rumusnya adalah L 3/4 dikali lambda. Kalau yang ketiga kalinya itu L sama dengan 5/4 dikali lambda. Ini ya, bentar. Nah, ini contoh dari kolom udara. Ini contohnya pada gelas ya. Nah, untuk video aslinya bisa dilihat di atas di sini ya. Nah, ini diisi dulu gelasnya sama air. Nah, digosokkan tangan di bibir gelas ya. Karena ada kolom udaranya. Nah, pada gelas yang kosong, ini yang kosong dulu ya. Nah, kita lihat. Nah, ya kenapa kosong? Nah, tidak ada suaranya ya, tidak menimbulkan suara. Nah, kalau yang kedua, bentar ya. Secara berulang-ulang juga tetap dia tidak mengeluarkan suara. Kenapa? Karena semuanya itu adalah kolom udara. Nah, yang kedua diisi dengan air setengah. Nah, ya, jadi ada suaranya ya, kedengaran nggak? Nah, itu ya. Ini airnya yang penuh. Nah, itu dia resonansi ya pada kolom udara. Selanjutnya ada pemantulan bunyi. Nah, kalau pada saat kita pada saat kita sedang berada di bukit atau di suatu ruangan, pada saat kita bersuara itu akan ada pemantulan ya, pemantulan suaranya. Nah, jadi gelombang bunyi yang menemukan penghalang bisa dipantulkan. Jadi kalau si bunyi itu ada penghalangnya, maka si bunyi itu bisa dipantulkan ya. Nah, macam-macam bunyi pantul itu yang pertama ada namanya gaung. Apa itu gaung? Gaung itu adalah bunyi pantul terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas ya. Nah, jadi si gaung ini si bunyi pantulnya itu dia akan terdengar berbarengan dengan bunyi aslinya. Jadi si bunyi aslinya akan menjadi tidak jelas. Nah, contohnya ketika kita berteriak, suara pantulannya berbeda sedikit dengan suara aslinya ya. Pas kita berteriak, nah itu ya, itu nanti si suara aslinya akan berbeda ya. Si pantulan itu akan berbeda dengan suara aslinya. Jadi suara aslinya akan tidak terdengar. Selanjutnya ada namanya gema. Nah, apa itu gema? Itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai atau diucapkan atau dibunyikan. Jadi pada saat kita mengeluarkan sebuah bunyi, setelah selesai bunyi aslinya, nanti bunyi pantulannya baru akan terdengar. Ya, jadi tidak berbarengan keluarnya. Kalau gaung dia berbarengan, kalau gema dia tidak berbarengan, akan berbunyi setelah bunyi aslinya berhenti. Contohnya ketika kita berteriak di depan tebing tinggi ya. Nah, kalau kita sedang di depan tebing tinggi, kita berteriak, setelah kita berhenti baru pantulannya akan berbunyi. Itu disebut dengan gema. Itu macam-macam bunyi pantul. Nah, pemantulan gelombang bunyi digunakan untuk apa sih? Untuk mengukur panjang gua dan kedalaman laut atau danau ya. Jadi kalau di tebing itu gua ya, atau di guanya itu bisa dihitung panjangnya berapa, atau kalau di laut kedalaman lautnya berapa, atau di danau ya. Nah, bagaimana cara menghitung panjangnya? Itu ada rumusnya. Rumusnya yang pertama untuk mencari S itu adalah setengah dikali pi dikali T. Nah, rumusnya hanya ada satu ya, karena mencari
panjang atau jarak, jadi S sama dengan setengah dikali Pi dikali T. S itu adalah jarak sumber bunyi dengan bidang pantulnya. Berapa sih si sumber bunyi dengan pantulannya, berapa jaraknya? Nah, itu rumusnya itu setengah dikali Pi dikali T. Pi-nya apa? Cepat rambat bunyinya. T-nya adalah waktu yang diperlukan untuk bunyinya. Sekarang kita ke contoh soalnya seperti biasa. Ya, kita baca. Prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul terdengar 0,2 second setelah bunyi asli, berarti ini adalah gema ya. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1500 meter per sekon, hitunglah kedalaman air laut tersebut. Nah ya, seperti biasa diketahui dulu. Yang pertama ada bunyi pantul terdengar 0,2 second, berarti ya kalau S itu adalah waktu, lambangnya adalah T. T-nya adalah 0,2 S ya. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1500, berarti ada cepat rambatnya 1500, berarti lambang cepat rambat apa? Pi. Pi-nya 1500 meter per second. Nah, apa yang ditanyakannya? Kedalaman air laut atau jaraknya ya. Ditanyakan S-nya berapa? Nah, langsung ke rumusnya. Itu S sama dengan setengah dikali Pi dikali T. Nah, setengah dikali 1500 dikali 0,2, berapa isinya? Adalah 150 meter. Jadi bunyi asli dengan bunyi pantulnya itu jaraknya itu adalah 150 meter. Ya, ini untuk di bawah laut. Itu dia untuk contoh soal pemantulan bunyi. Jadi pemantulan bunyi rumusnya cuma ada satu untuk mencari jaraknya. Ya. Nah, itu dia mengenai tentang bunyi ya. Jadi kita sudah tahu tuh bunyi itu apa, karakteristiknya apa, kenapa sih bunyi itu dia bisa terjadi. Itu tadi kita sudah bahas, karena ada resonansi, karena adanya efek Doppler, dan yang lainnya. Karena ada sebuah tali, itu lalu ada karena ada kolom udara, itu penyebab kenapa terjadinya resonansi dan kenapa terjadinya bunyi ya. Nah, selanjutnya silakan kalian untuk mengasah mengenai materi tentang bunyi ini, silakan dikerjakan soalnya ya, latihan soalnya. Ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu mengenai cepat rambat, nomor 2 itu mengenai pemantulan bunyi. Sebuah sumber bunyi memiliki panjang gelombang 160 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 360 meter per second, frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi adalah, dan nomor 2-nya adalah untuk mengukur kedalaman laut. Gelombang bunyi ditembakkan tegak lurus ke dalam laut. Jika pantulan gema diterima setelah 2 second, sedangkan cepat rambat bunyi 1400, kedalaman lautnya adalah. Nah, ini silakan kalian kerjakan latihan soalnya nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 untuk cepat rambat biar kalian tidak pusing mencari rumusnya ya. Yang nomor 2 itu mengenai pemantulan bunyi. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan kalian semoga mengerti. Kalau tidak mengerti, untuk anak-anak didik Ibu, kalian boleh langsung tanyakan di WhatsApp Ibu, ke WhatsApp Ibu langsung. Dan untuk kalian yang sedang menonton video ini, jika kalian ada yang ingin tanyakan, boleh berkomentar di kolom komentar ataupun menghubungi sosial media saya. Di Instagram itu nama saya Upanoija, dan di Facebook saya Upanoija, dan Instagram itu @upa36. Nah, terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, untuk siapapun itu. Jika ingin video ini lebih bermanfaat lagi, silahkan videonya di-share ke semua sosial media, di-like videonya, dan di-subscribe videonya, supaya kalau saya mengupload mengenai video pembelajaran, mengenai tutorial, membuat video pembelajaran yang lainnya, itu kalian akan lebih awal untuk mengetahuinya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.